Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Bikin kopi dulu pemirsa. Beli rokok yang santai, camilan atau apa. Karena mendengarkan ini jangan terlalu tegang. Juga jangan terlalu serius. Rileks saja. Karena dengan rileks tapi buka pikiran, hati, perasaan. Yang penting jangan buka baju. Tetap tutup aurat. Agar kita mudah menerima yang disampaikan oleh Kang Teddy. Karena pasti pemirsa juga kalau udah nonton, nggak usah semua video, apalagi semua video, pasti juga akan merasakan seperti yang saya rasakan. Sampai di short tadi saya bilang, tutuin dasmu itu loh. Cek bodohmu hilang. Bener. Itu betul itu. Ya. Jadi nanti ya karena kepala itu lauhul mahfudmu. Selama ini kan tidak pernah kamu obok-obok itu lauhul mahfudmu. Menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Oh, ternyata perlu diganden itu lauhul mahfud itu biar bisa pecah telurnya itu. Jadi saya dulu menganggap lauh mahfud itu seperti juga pada umumnya. Tapi setelah diberi pemahaman, pengetahuan, ya kan Al-Quran itu pengetahuan. Saya kan tidak tahu. Paling enggak O-nya berkurang lah. Nggak banyak-banyak lagi. Ya, O-nya berkurang gitu loh. Karena gara-gara O-nya itu kebanyakan, bolak-balik ketipu. Kalau sekarang, ya tadi, tapi itulah perjalanan waktu pemirsa. Ya iya. Lanjut Kang Teddy. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu digarisbawahi, setiap kali ada penulisan di dalam Al-Quran, yang penting, yang urgensi, itu Allah pasti terakhir ditutup dengan, hai orang-orang yang menggunakan akal, gunakanlah akalmu. Tatafakkarun, fikirkan. Kalau tatafakkarun itu fikirkan. Tapi kalau yaqilun itu fikirkan sama renungkan. Itu nanti kaitannya gitulah. Yang jelas itu layak lamun, tatafakkarun, layak kilun, ya Pak Ndak? Ya. Setelah itu nanti menjadi iklamu, aklamu, karena penerapan kamu melakukan itu. Makanya diingat bahwa sesungguhnya dengan penyaksianmu dikasih Allah itu jasmani, rohani, dan jiwa itu kan sudah punya penyaksian jenengan-jenengan itu. Nanti dikasih lagi yang kemarin itu alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan mataskurun. Nanti baru alastu birobikum, nanti baru ada perintah ya yuanna su'budu rabbakum ladzi khalaqakum waladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi jenengan kemarin kan tak tanya, kalau Lombok bisa mentasbihkan dengan pedasnya, tebu bisa mentasbihkan dengan manisnya. Lah tasbih kekhalifanmu itu apa? Bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan lafadznya. Bentuk tasbihmu apa kan saya jelaskan. Itu loh. Bentuk tasbihmu itu kan sesungguhnya kamu kekhalifanmu itu. Karena kamu menjadi khalifah, lah tasbihmu menjadi khalifah itu seperti apa? Kan itu tadi sebetulnya tasbihmu itu kan bagaimana menggunakan tatafakkarun, layak lamun, kecerdasan akal pikiranmu itu dengan petunjukmu itu, sehingga nanti kamu bisa dari akad kembali ke akad lagi dengan tidak lupa somatnya di tengah itu. Itu sesungguhnya waduh gimana ya, ini kemasan yang luar biasa sudah. Contohnya pemirsa langsung yang diomongkan Kang Teddy. Zaman dulu orang bikin rumah sekedar papan ditempel-tempel, ilalang ditempel-tempel, daun ditempel-tempel. Tapi dengan kecerdasan, sekarang kayu pun diganti sama galvalum. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa. Ya, ada mesin, betul. ada pabrik. Nah itulah kemanfaatan. Ya. Semakin manfaatnya banyak buat orang, semakin khalifahmu jadi ulil amri. Ya, ulil amri boleh. Karena kamu mengerti dengan kesaksianmu itu, kekhalifanmu itu sebetulnya mengelola apa yang ada, itu tidak menyimpang dari Al-Quran itu. Itu loh Mas. Sehingga nanti kamu selalu menggunakan akal pikiran, justru jangan seperti kerbau dicucuk hidungnya. Jangan pinter seperti good boy, jangan. Dia hanya tidak bisa improvisasi lah istilahnya itu loh. Dia tidak bisa mengimprove.
Itu loh. Harusnya adaptif itu bergandengan dengan improvisasi. Karena apa? Untuk menumbuhkan ilmu yang paling update atau teknologi yang paling high end untuk membersamai perkembangan peradabannya itu, gitu loh. Itu rumusnya ATM, pemirsa. Jadi rumusnya ATM, amati, tiru, awalnya modifikasi dulu. Setelah 10 kali modifikasi, kalau dilihat dari yang pertama ini sudah penemuan baru. Iya. Padahal modifikasi perubahan. Hanya modifikasi perubahan. Itulah keniscayaannya Allah sesungguhnya. Sama dengan realitas yang kamu hadapi itu. Bukan saya yang Allah. Jadi kalau pemirsa dulu masih kecil, sarapan paginya bubur, makan siang bubur, makan malam bubur. Kalau sudah kayak gini, sarapan pagi di sini, sarapan pagi di sana, siang dengan ini, malam dengan itu. Menunya kan beda-beda. Beda-beda. Sampai suatu saat dikasih menu yang sama, opo untunu wis gak ono. Itu keniscayaan perubahan. Iya, dan itu nanti berkaitan dengan improvisasi, berkaitan dengan modifikasi. Makanya perjalanannya teknik itu sejujurnya dari tradisional, konvensional tradisional menjadi mechanical. Setelah mechanical akan menjadi electrical. Setelah electrical akan menjadi otomatisasi. Yang terbaru terupdate adalah menjadi inverter. Nanti ada inverter linier, ada inverter apa, wis terserah lah namanya ilmu pengetahuan. Dan itu di dunia pertanian sudah usang. Apa mana nyemprot masih ngene-ngene. Oh nyemprot pakai drone saya ini. Lah itulah modifikasi sesungguhnya dari sumber yang tetap sama, tapi memodif karena untuk apa? Mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga nanti bisa berdaya guna, tepat guna pada kurun waktu di peradaban itu loh. Contohnya langsung lagi pemirsa, biar tidak menerawang, tidak menduga-duga, karena sains teknologi berkembang, Quran juga mengikuti perkembangan itu. Tapi waktu itu belum ada. Contoh, nek pemirsa makan endok, ngenteni endok kampung bertelur. 6 bulan sekali, 7 bulan baru bertelur. Lah sekarang bendino ngendok, berjam ngendok makan endok. Tapi tidak berkehidupan. Ya iyalah, karena tidak ada unsur hidupnya di situ. Karena kamu tetaskan tidak bisa kalau yang per menit per detik itu perkembangannya. Gini aja, penggemukan. Perkembangannya per detik itu. Breeding. Penggemukannya, yang penggemukan. Kalau breeding itu kan dia memperbanyak untuk ini itu. Tapi kalau penggemukan tidak. Ada lagi nama istilahnya sendiri. Ya itu, makanya itulah sesungguhnya. Kalau kita mau membuka dengan membaca Al-Quran itu luar biasa sesungguhnya. Itu pemirsa. Jadi disinilah kenapa saya dulu juga mengunci diri. Kalau sudah Kang Teddy mau ngomong saya gini, wah ini pasti katanya nih. Tapi hari ini udah gelas tuh kalau diisi, kalau kepenuhan kan banjir, percuma. Nah sekarang ini istilah kerennya gini. Kalau zaman dulu ada istilah kantong macan. Jadi nyari kantong macan itu kemana-mana. Karena kantong macan itu diisi tidak pernah penuh. Ya. Ya, tahu. Nah, jadi ketika saya nyari kantong macan, saya ketawa. Di mana ada kantong macan? Tapi hari ini saya sudah punya kantong macan, tapi belum ada isinya. Apa kantong macan? Nomor rekening. Coba diisi, bisa penuh nggak? Pengen tahu saya. Itulah algoritma yang berlaku nanti. Kesana arahnya kita. Ternyata kantong macan itu nomor rekening kalau sekarang itu. Isian kalau bisa penuh. Kurang terus adanya. Kantong macan tuh sama dengan sapi tank. Sapi tank itu enggak ada penuh-penuhnya. Karena begitu penuh disedot lagi. Akhirnya kan terus kosong. Diisi lagi, penuh, sedot lagi itu loh. Jadi ya namanya kamu sudah bisa menumbuhkan yang namanya ekosistem itu. Bayangkan pemirsa, kalau mulut kita ini cuma masuk aja nggak ada lubang belakang. Oh ya sebesar apa? Oh ya mati kamu. Nggak bisa. Ya kan? Nah karena kita nih dimasukin tiap hari, dikeluarin tiap hari, sampai kita lupa, tidak sadar bahwa di situ ada ba'ats,
Ya. salahnya tadi. Oh iya. Dan itu dimintai pertanggungjawaban. Otomatis. Sing mbok pangan opo, asale tekon ndi, nyolong opo nyolang, apa nyelang, apa nyolong. Nah, waduh, saya kalau sudah merenung sendiri tentang itu, kayak so tidur nangis. Nangis apa? Kalau seandainya 1 jam lagi, napas saya dikunci, O2 saya ditutup. Kalau pakai bahasanya, nggak dilepas lagi oleh Allah. Terus kata neng di, Ya gak itulah. iso ngomong. Makanya mau ndak mau tolonglah berkesadaran segala sesuatu itu kuncinya itu. Berkesadaran dulu kamu. Jangan hanya sekedar ini kok begini, itu kok gitu. Ndak usah. Gini aja lah. Gimana sih Ted? Kamu kok jangan seperti kuda loh ya. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Bodoh tidak di sana. Tidak 1447 Hijriah yang lalu tidak. Bodoh itu ada di dalam dirimu. Ketololan ada di dalam dirimu. Kefasikan ada di dalam dirimu. Kafir ada di dalam dirimu. Musyrik ada di dalam dirimu. Berarti yang lainnya gimana? Ya enggak tahu, yang penting bodoh semua ada di sini. Sehingga saya akan selalu membuat perbaikan-perbaikan di dalam diri saya. Akhirnya itu namanya fastabiqul khairat. Sebetulnya itu aja. Jadi dulu kalau saya disebut fastabiqul khairat itu tuh saya membayangkan, nah ini kan menduga-duga karena kebodohan tadi itu. Nek wong neng dalam mabuk-mabuk tak jotosi Ya, itu fastabiqul khairat. Terus ada orang puasa dia buka warung makan, ya sebaik-baik orang berusaha malah mbok kamplengi mbok tutupi warungnya. Ngapain kamu tuh sudah puasa? Ya justru jangan seperti itu. Yang ndak puasa biarkan. Justru kamu menghargai yang tidak puasa. Jangan yang puasa minta dihargai. Kebalik ini. Keikhlasannya Kalau jadi kebalik. kamu membaca ini kan kebalik itu berarti. Kalau kamu sudah sholat di masjid, sudah puasa, jangan menuntut orang yang di jalan raya mendem-mendeman untuk menghormati kamu. Tapi kamu justru menghormati dia. Karena dengan adanya dia menjadi tersangka, kamu tidak menjadi tersangka itu gitu loh. Betul, Kang. Harusnya bersyukur kamu, alhamdulillah sing copet deh. Aku iso ndelok oh iku lho copet. Ya sudah. Bukan saya. Bukan saya dan keluarga saya. Itu loh. Coba sekarang dibalik gitu logikanya sekarang. Itu loh, Mas. Itulah makanya dunia terbalik nih kan kayak gitu. Ya iya, matahari mestinya dari timur, dia mataharinya dari barat. Jadi contoh-contoh yang amat sangat di Quran itu ya sangat relevan. Kalau kita menggunakan akal pikir. Tapi kalau kita langsung, waduh, matahari nanti terbit dari sebelah barat, kiamat ya kiamat awake dhewe maksudnya kan ngono. Matahari terbit dari sebelah barat itu sesungguhnya begini. Kalau saya terangkan sedikit ya. Memang nanti arahnya juga akan ke sana sebetulnya. Jadi matahari terbit dari sebelah barat itu kamu melampaui dirimu sendiri. Kamu tidak melihat dirimu ini sebagai dirimu seutuhnya. Jadi kamu memandang dirimu itu melampaui apa yang selama ini ada hukum-hukum ketetapan Allah yang ada di sekelilingmu. Sehingga matahari akhirnya bangkit ke barat, terbit dari barat. Itu loh contohnya. Cara bahasa Gusti itu ngomong ini. Aku aja membuat peraturan dari timur ke barat, kan katanya dari barat ke timur, goblok menawakmu iki. Kan itu bahasa Tuhan kalau saya terjemahkan. Oh iya, kan gitu ya. Feedbacknya mestinya seperti lah kok ya bento menek bahasa saya gitu loh. Kamu kok bento, kamu tumbuhkan dalam dirimu. Jangan seperti itu. Kamu siapa kan ngono. Itu loh, wong saya yang ngurusi bumi langit, sak makannya, sak ininya, dohir batin. Luar dalam, ya bayangkan, bumi, langit, semua adalah kekuasaanku, kepemilikanku. Yang menciptakan saya, yang ngurusi saya tidak pernah sambat. Lah, migur Allah ngopeni anak limo lho. Kok meletek sirahmu? Berarti kamu menafikan kehadiranku di dalam dirimu. Padahal kamu tak tiupi unsurku yang tidak ada batasnya itu. Ingat, makanya saya kan ngomong sederhana, ingat musahadamu. Itu loh. Bahasa sing penak terus tak sampaikan seperti apa gitu loh. Nanti tanya lagi, musahadah apa? Di shot ada, di video ada. Musahadah itu penyaksian.
Soalnya kudu bahasa Indonesia. Itu nih. Itu bahasa Arab nggak ngerti. Itu imemu sebetulnya ime. Lah nanti aktivasi itu ada tinggal langkah itu. Lah kemarin kan sebetulnya udah saya ketengahkan sebetulnya. Tinggal kamu bisa miteni itu apa enggak istilahnya gitu loh. Ya, saya juga dulu bingung kok musyada ini bahasa Arab nggak ngerti. Ong tekan lahir tapi nek, ayo kamu jadi saksi nikah, kamu jadi saksi sebuah kejadian kan jelas. Lah Nah, karena bahasa makanya. kitanya saksi. Coba ngomong ini. Iki ben genah Mas, tak Oke. takoni. Saat jenengan iku dadi janin, sesungguhnya yang menyumpah jenengan itu apa wong tuamu tak tekoni? Ya bukan lah. Lah nek ra bukan terus sapa kan ngono Ya lho. Gusti lah. Lah ya wis, saiki ngene. Turu dipsip wangker digugah ra kenek dikeki apa-apa mo. Pas tangi kok ngomong, "Wah, saya tadi malam tidur ketiduran lelap betul." Sing ngomong iki sapa tak tekoki. Nek ra unsure Gusti Allah terus piye? Awakmu gak sadar ning kok cerita ngono, sing critani iki sapa pikirin wis. Gak enek suarane. Ya ora roh-roh ngimpi ning awakmu. Kok roh-roh cerita, "Wah, aku ndek bengi keturun nganu Kang." Lah nyapa? Terlelap betul sampai lupa saya kalau janjian. Oh, enak tidurku. Enggak loh. Sing bisiki wi sapa, sing ceritani ya sapa. Lah kamu menceritakan itu sadar ndak? Itu loh makanya sekarang sadari itu, Mas. Tidak dari indramu, tidak dari semuanya. Waktu tidur enak terlap kudu pipis kok ora ngadeg cekekal. Kudu pipis. Sing ngomongi wi sapa? Gawe omongan speaker to, Mas. Enggak. Komjit. Enggak. Nah, terus dari bayangan. Ya. Selama itu sadari itu gitu loh. Instrumen molekul di dalam diri. Lah molekul lak malaikatmu to, Mas. Nek sel iku solallahmu wis ngono lah, Mas. Jenenge seluler. Sampai Ya mesti lil iku mbok tahlil, jil takjil. iku kudu mbok ucapne, Mas, karena kamu menghargai selmu itu. Lah selmu mbok onene Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad karepe apa to? Kamu njaluk sel ngerti lho ya. We Nur Muhammad lho ya. Mbok balik ning ngono lho, Mas, asline nek saiki ngerti. Nangis engko nek wis ngerti kuwi, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh sel. Awas lho ya, we Nure Muhammad lho ya, sing ati-ati ning awakku. Ngono lho, Mas, asline. Kan sederhana toh. Sederhana. Dan iki logis gak? Logis. Rasional ndak? Rasional. Awakmu enek sele ora? Ane. Mosok arep mbok ingkari? Ya. Persaksian kejadian dirimu ada apa ndak? Ada. Lah sing nyaksekne apa wong tuamu? Du awake dhewe Ya awake dhewe karo sapa? karo iku. Nah, iku Karo ning kono Gusti. nyapa? Karo Gusti. Iku lho, Mas. Karo ruhani. Nah, Jiwa. Lah. Kalau sudah lahir. Heeh. Kalau belum lahir duduk jiwa, ruhani masih. Lah. Karena di sini karena disebut jiwa karena sudah ada ruhani dan Jasmani jasmani. rohani. Ah, wis, dia sudah bisa gitu loh. Lah dulu ngapain kok bento itu loh. Repotnya kan ke situ Kan itu loh. kakek ngombe arak. Ngombe Di arak. daerah arak-arak kono. Entek arake jane mari, tapi nek ngombe keyakinan, wah itu yang bahaya. Jadi gini, jenengan ini jane mabuk dogma, wis ngono ae lho. Jenengan iki mabuk kulti, dogma karo pembatasan lah, Mas. Dadi ngene lah, jenengan iki janjane urip dinggeni kacamata, ngono ae lho. Tapi ora nutup kacukmu wis ngono ae lho. Dadi auratmu ki terbuka ning kacamatamu sing dibanyakin. Ya. Bahasa istilah kerennya tuh HTMJ. Ya, udah tahu. Ya. Tutup dulu, masuk ayat surat. Tutup dulu ya.